Istilah crab mentality atau mentalitas kepiting adalah cara paling sederhana untuk menjelaskan perilaku orang-orang yang tidak suka melihat kita berhasil. Coba bayangkan lagi analogi kepiting yang dimasukkan ke dalam ember terbuka. Secara logika, satu persatu kepiting itu bisa saja memanjat dan kabur. Namun ketika ada satu kepiting yang hampir mencapai puncak dan bebas, kepiting-kepiting lain yang ada di bawah tidak akan membiarkannya. Mereka akan mencapit dan menariknya kembali ke dasar ember. Intinya jelas, tidak ada yang boleh sukses jika yang lain tidak sukses. Dalam kehidupan nyata, orang yang punya mentalitas ini cenderung berusaha untuk menarik turun orang lain agar kita semua tetap berada di tingkat pencapaian yang sama. Perlu dipahami, perilaku narik yang sebenarnya ini adalah cerminan dari kondisi batin si pelaku, bukan kesalahan dari orang yang sukses. Mentalitas kepiting ini sangat berakar pada dua hal yang utama. Pertama, perbandingan sosial yang beracun. Kita semua punya kecenderungan alami untuk membandingkan diri, tapi bagi mereka yang punya iri hati destruktif, kesuksesan orang lain, misalnya naik jabatan, proyeknya berhasil, atau naik gaji, maka secara otomatis memicu rasa kurang puas dengan diri sendiri. Mereka hanya fokus pada hasil akhir keberhasilan Anda, tanpa melihat proses dan perjuangan Anda. Daripada menggunakan kesuksesan Anda sebagai motivasi, mereka justru memilih jalan pintas, yaitu merusak kebahagiaan Anda agar perasaan rendah diri mereka itu sedikit terobati. Kedua, rendahnya harga diri. Mereka merasa bahwa jika Anda sukses dan bersinar, itu secara tidak langsung mengkonfirmasi kegagalan atau stagnasi yang terjadi pada hidup mereka. Oleh karena itu, energi mereka difokuskan untuk menjaga agar Anda tetap di dalam ember, supaya mereka tidak merasa sendirian atau tidak berharga di bawah. Terkadang kepiting ini tidak terang-terangan menyerang, tapi melakukannya dengan agresi pasif yang menguras energi. Kita perlu waspada jika ada orang yang mereka mulai menghindar atau menghilang. Orang-orang yang diam membenci kesuksesan Anda akan berusaha menjaga jarak, menghindari interaksi langsung, membalas pesan singkat, atau seolah-olah kebetulan selalu menghilang saat Anda mendekat. Ini adalah cara mereka menjaga permusuhan yang terselubung. Mereka senang membuat Anda tidak nyaman. Mereka mencari celah untuk menyindir secara halus, melontarkan komentar negatif tentang pencapaian Anda, atau sengaja melakukan hal-hal yang mengganggu aktivitas Anda. Dan terkadang, bahkan nada suara mereka berubah dingin, atau mereka memiliki kebiasaan menyela pembicaraan Anda. Yang semua itu menunjukkan keinginan untuk merendahkan. Perilaku ini sering didorong oleh kebiasaan berpikir negatif dan berprasangka buruk terhadap orang lain. Ini adalah bagian yang paling menarik. Individu yang punya crab mentality sebenarnya paling merugikan diri mereka sendiri. Kenapa? Karena semua energi, waktu, dan fokus mental yang mereka habiskan untuk merencanakan cara menjatuhkan, menyindir, atau mencari kekurangan orang lain justru membuat mereka mengabaikan peluang untuk memperbaiki dan mengembangkan diri sendiri. Energi mereka terbuang ke hal-hal yang negatif, yang akhirnya menghalangi kemajuan pribadi mereka. Saat mereka sibuk mencapit, Anda yang fokus terus maju akan semakin tinggi, dan akhirnya mereka tidak lagi bisa menjangkau Anda. Lalu, bagaimana kita harus bersikap? Pertahanan terbaik adalah mengalihkan fokus dari reaksi eksternal menjadi penguatan internal dan menetapkan batasan yang sehat. Teruslah bersemangat dalam mengembangkan kemampuan dan keahlian Anda. Ketika rasa percaya diri Anda meningkat, Anda akan menjadi lebih kebal dan tidak mudah terhasut oleh komentar negatif dari orang lain. Jika Anda merasa marah, kesal, atau diremehkan, jangan biarkan emosi itu menjadi racun. Akui bahwa Anda marah, tarik nafas dan ambil jeda sejenak. Lalu ubah energi itu menjadi aksi nyata.
Misalnya, jika Anda dihina karena kekurangan Anda, gunakanlah amarah itu menjadi tekad lebih keras untuk membuktikan bahwa Anda bisa dan layak. Salurkan rasa kesal ke aktivitas fisik yang aman, seperti olahraga, menulis unek-unek di jurnal, atau fokus bekerja untuk lebih giat. Inti dari semua batasan sehat adalah harga diri. Anda berhak memprioritaskan kesejahteraan emosional dan ketenangan pikiran, dan Anda tidak perlu meminta maaf kepada orang yang mengganggu kehidupan mental Anda. Jika Anda menerima kritik atau sindiran, tetaplah tenang dan jangan terpancing emosi. Tanggapi dengan kalimat profesional dan sopan, lalu alihkan fokus pembicaraan kembali ke perbaikan atau peningkatan kualitas. Seperti, terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan. Kami akan berusaha untuk memperbaiki kekurangan yang ada dan menjadikan masukan ini untuk meningkatkan kualitas bisnis kami. Respon seperti ini akan membuat si pelaku gagal menguras energi emosional Anda. Dalam jangka panjang, pilih orang-orang yang membangkitkan semangat, bukan orang yang menjatuhkan. Dan yang terpenting, jaga batasan Anda dengan konsisten, agar hubungan Anda tetap nyaman, bukan terbebani.